Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fitrianti di kelas Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan produksi massal. Tapi sebelum itu silahkan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan dari Ibu, ya. Oke, sekarang kita masuk saja atau kita langsung saja ke pengertian perencanaan produksi. Nah, jadi pengertian perencanaan produksi itu dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, perencanaan produksi ini berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Nah, sekarang kita pindah ke ruang lingkup perencanaan produksi. Nah, menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013, perencanaan produksi itu meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Misalnya, A. Mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Kemudian menjadwalkan proses operasi tiap unitnya. Kemudian yang terakhir itu menyampaikan jadwal pada pemesan. Oke, sekarang kita pindah ke tujuan perencanaan produksi. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Jadi maksudnya di sini adalah salah satu tujuan perencanaan produksi massal itu itu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Jadi dengan membuat perencanaan produk maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalnya ya penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Oke, sekarang kita pindah ke fungsi perencanaan produksi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Jadi maksudnya di sini adalah perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat, ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Jadi maksudnya di sini perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Nah, sekarang fungsi yang terakhir yaitu alat untuk memonitor hasil produksi. Jadi maksudnya di sini adalah fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Kita pindah ke jenis-jenis perencanaan produksi. Nah, jenis yang pertama di sini ada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Maksudnya perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Oke, sekarang kita pindah ke jenis yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Jadi maksudnya perencanaan jangka menengah itu adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Oke, sekarang kita pindah ke jenis yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan jangka pendek itu merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Oke, sekarang kita pindah ke faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Nah, di sini ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal itu meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemudian kemampuan pengadaan. Kemudian faktor eksternal itu dia meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, dan lain sebagainya.
Oke, sekarang kita pindah ke langkah-langkah perencanaan produksi. Di sini ada 3, yaitu penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Kemudian menetapkan skala produksi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu langkah-langkah ini ya. Jadi yang pertama itu penelitian dan pengembangan produk. Di situ ada 2, yaitu penelitian proses produksi dan penelitian produk. Jadi kalau misalnya penelitian proses produksi, yaitu penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian produk, yaitu penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan seleranya konsumen. Oke, sekarang kita pindah ke langkah yang kedua, yaitu mencari gagasan dan seleksi produk. Di sini ada 5. Yang pertama, mencari gagasan ya. Mencari gagasan itu artinya tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. Kemudian yang kedua, menyeleksi produk. Jadi tahapan ini adalah misalnya dalam memilih gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Kemudian yang ketiga, desain produk pendahuluan. Jadi maksudnya adalah desain produk pendahuluan itu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu pengujian. Nah, pengujian di sini maksudnya kegiatan untuk menguji apakah produk itu layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. Kemudian yang kelima itu desain akhir. Maksudnya desain akhir di sini dibuat bila hasil pengujian produk itu sudah layak dikembangkan. Oke, sekarang kita pindah ke langkah yang terakhir, yaitu menetapkan skala produksi ya. Jadi menetapkan skala produksi itu meliputi penetapan waktunya kapan, kemudian yang kedua penetapan kualitasnya seperti apa, kemudian yang ketiga menghitung biayanya berapa, kemudian yang keempat penetapan tenaga kerjanya berapa, kemudian penetapan peralatannya apa saja, kemudian yang terakhir yaitu penetapan bahan bakunya seperti apa. Jadi tahapan skala produksi itu meliputi routing, scheduling, dispatching, and follow up. Nah, itulah materi yang sempat Ibu paparkan dalam materi perencanaan proses produksi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.